Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang mahasiswa S3 program Doktor Pendidikan Matematika tahun akademik 2021. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan perdana mata kuliah PMRI lanjut. Nah, kuliah PMRI lanjut khususnya pada era COVID-19 ini sebanyak 3 SKS, dimulai dengan introduction tentunya, yaitu RPS dan juga silabus, yaitu pada kuliah hari ini. Kemudian nanti 50%-nya kita fokus semuanya online, di mana di situ kita bicara tentang history PMRI, teori PMRI, prinsipnya, kemudian karakteristiknya, juga design riset, di mana ketika belajar PMRI selalu bersama juga belajar design riset sehingga kita bisa mendesain bahan ajar menggunakan teori PMRI. Dan nanti medianya tentu adalah website, blog, video log, kemudian e-learning, dan juga WA. Kita akan menggunakan WA untuk diskusi tentunya. Kemudian setelah mid semester kita lihat situasi, ketika memang sudah COVID mereda, maka kita akan menggunakan offline, di mana di situ kita fokus pada apa yang telah didesain selama 8 kuliah perkuliahan, kita lakukan uji coba baik di kelompok kecil maupun di kelas, di sekolah ya. Kita akan memilih sekolah mana yang tepat. Kemudian hasil uji coba itu ditulis dalam bentuk laporan, nanti akan disimulasikan di depan kelas. Ketika sudah bagus, maka laporan itu nanti akan dihaluskan untuk menjadi bahan atau paper untuk seminar internasional yang nantinya akan menghasilkan satu publikasi berindeks ya. Nah, ini kira-kira inti dari perkuliahan ini. Sebagai penilaian tentunya kita tidak ada ujian tertulis, kita main di level 6 taksonomi Bloom, yaitu di kreasi Anda, bagaimana Anda mengkreasi desain lesson setelah belajar teori PMRI ini, dan usahakan topik yang diambil pada mata kuliah ini nantinya akan dipakai pada disertasi Anda. Oleh karena itu saya nanti akan meminta Anda mengumpulkan portofolio dalam progress report tentunya, prototype lesson, paper ya, kemudian publish article, dan juga sertifikat. Itu kira-kira garis besar dari perkuliahan ini. Kemudian kita teruskan, tentu untuk memulai Anda harus banyak membaca. Ada 4 disertasi pertama dari Indonesia yang bicara tentang PMRI atau RMI. Ada semuanya di website online di Universitas Twente. Pertama Ahmad Fauzan dari Padang tentang geometri di SD, Dian Armanto Unimed tentang aljabar di SD juga, pengurangan dan pembagian. Kemudian saya sendiri Zulkardi dari tentang PMRI di LP3 atau Universitas, yaitu di calon guru di UPI saya penelitiannya. Kemudian Sutarto Hadi penelitiannya bagaimana training guru di P4TK Yogyakarta. Nah, dari 4 tesis ini ada juga yang available di online, yaitu 3 disertasi baru hasil dari Infome tentunya, program DU PMRI juga, yaitu disertasi Aryadi yang belajar langsung bersama Al-Jubri di Utrecht University, kemudian juga Cynthia yang S2-nya di Utrecht tapi S3-nya di Hong Kong. Beberapa tesis, ada sekitar 50 tesis online yang full, Anda bisa download semuanya dari tesisnya sampai ke bahan ajarnya, Anda bisa lihat, pelajari ya. Dan ini memudahkan sebenarnya, walaupun semuanya dalam bahasa Inggris tentunya ya. Kemudian ada buku 10 tahun ya, A Decade of PMRI di Indonesia. 10 tahun PMRI di Indonesia, berisi sejarah bagaimana PMRI mulanya nanti diimplementasikan di 3 kota lama-lama di seluruh Indonesia. Ini sangat penting untuk dibaca. Kemudian juga ada beberapa buku PMRI hasil penelitian Profesor Ratu Ilma beserta mahasiswanya juga di proyek hibah pasca ya, yaitu matematika realistik sekolah dasar, konteks Asian Games, matematika pembelajaran matematika yang menarik dan bermakna, konteks cerita dan permainan, dan juga soal-soal HOTS ya, matematika dan PISA. Nah, ada juga portal yang saya kembangkan, pen4mri.net
ini sangat banyak isinya tentang PMRI, bahkan dari seluruh LPTK di Indonesia. Anda bisa melihat bagaimana perkembangan PMRI di seluruh LPTK tersebut. Banyak contoh-contoh materi dan juga contoh-contoh kegiatan atau workshop. Tentu update tentang PMRI juga kita berikan seterusnya, seperti berita September 13 2018 tentang jurnal Indo-MS di Scopus Now. Ini jurnalnya, ini jurnal sudah terindeks Q2 yang saya kembangkan sejak 2010, dan setelah kita teliti itu 51% isinya tentang PMRI, tentang RMI di Indonesia. Jadi Anda bisa baca, bisa lihat, menjadikan dasar untuk penulisan. Itu juga ada satu jurnal yang kita kembangkan sekarang, chief editornya Bu Ratu Irma, JPM, dalam bahasa Indonesia bahkan, walaupun sekarang udah mulai mengarah ke internasional. Banyak juga tentang PMRI dan juga tentang PISA. Ada buku New Mathematics Literacy Book ini, PISA ya, Assessing Mathematics Literacy, yang tulisan Stacy. Itu ada chapter 1 tentang PMRI dan PISA di Indonesia. Anda bisa baca di situ. Yang terbaru sebenarnya adalah buku dari monograf Echime tahun 2016, ada dua, yaitu European Tradition in Didactic of Mathematics karangan Maria, tapi di situ ada chapter bicara tentang perkembangan PMRI di Indonesia, dan juga ada School Matematik Curricula yang dikarang oleh Totin Lam dari Singapura. Ada satu chapter tentang kurikulum baru PISA dan PMRI Indonesia yang saya tulis beserta Bu Ratu Irma tahun 2019. Yang terbaru adalah 2020, di mana ada satu tulisan tentang 20 tahun RMI di Indonesia. Tulisan saya beserta Bu Ratu dan Radi Wijaya dari UNY. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk belajar RMI tidak lepas dari buku atau design research, metode design research, di mana Anda harus mendesain sesuatu. Setelah Anda desain berdasarkan teori RMI, kemudian Anda cobakan dan riset, teliti apa yang terjadi, ada efek apa yang terjadi di sekolah. Itulah intinya. Buku yang terbaru tentang desain riset itu adalah buku Arthur Bakker, seorang profesor pre-RMI dari Utrecht University, dan sekarang juga chief editor Educational Studies in Mathematics Journal ya. Tentu untuk mengajar mata kuliah ini saya dibantu Profesor Ratu Irma tentunya. Ya, mahasiswa-mahasiswaku S3 FKIP Unsri, saya bersama dengan Profesor Zulkardi. Tadi Profesor Zulkardi sudah menerangkan tentang PMRI dan kemudian sumber-sumbernya, kemudian ada 4 disertasi yang sudah online, yang juga sudah dijelaskan oleh Prof. Zulkardi tadi, dan disertasi saya juga menggunakan PMRI yang juga sudah publish di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Jadi saudara-saudara bisa mengupload dan juga bisa mempelajari dan menganalisis tentang itu. Nah, porsi saya dalam mata kuliah ini adalah membantu Profesor Zulkardi dan membantu saudara-saudara dalam menggunakan desain riset. Nah, desain riset tersebut adalah menggunakan instructional theory, yaitu instructional theory PMRI. Nah, di dalam mendesain tersebut, saudara-saudara akan mencobakannya di sekolah dan juga akan berkolaborasi dengan guru menggunakan sistem lesson study for learning community. Di dalam berkolaborasi tersebut, saudara akan mencobakan dan juga melaporkan hasil dari uji coba di sekolah tersebut. Dan saya kira itu cukup ya mata kuliah hari ini, bahwa matematika itu adalah aktivitas siswa, dan terima kasih.